Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hiburan Bro. Pada video kali ini kita akan membahas soal P3K, yaitu soal pedagogik. Ini salah satu contoh dari modul yang ada pada CPNS atau P3K. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal berikut ini. Yang pertama yaitu apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Konseptualisasi, D. Shaping, dan E. Stimulus respon. Jadi apa kira-kira jawabannya ini? Ya, jawabannya adalah B. Trial and error. Selanjutnya, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Konstruktivistik, B. Sibernetik, C. Humanistik, D. Behavioristik, dan E. Kognitivistik. Berikut jawabannya yaitu C. Humanistik. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Humanistik, E. Kognitivistik. Jawabannya adalah A. Konstruktivistik. Lanjut, nomor berikutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memberikan penjelasan pengetahuan baru, B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, D. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, dan E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Jawabannya adalah B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Selanjutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jawabannya adalah B. Behavioristik. Nomor selanjutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A.
kemampuan berinteraksi. B. Kemampuan untuk menginteraksikan diri. C. Kemampuan berkomunikasi. D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Jawabannya adalah D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor selanjutnya. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar aktif. B. Belajar emansipatoris. C. Belajar teknis. D. Belajar konsep. E. Belajar praktis. Jawabannya adalah A. Belajar aktif. Nomor selanjutnya, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasi konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media grafis. B. Media cetak. C. Media poster. D. Media gambar. Dan E. Media benda nyata. Jawabannya adalah E. Media benda nyata. Selanjutnya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga yang gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan program audio dan modul. B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. C. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. D. Menggunakan modul dan PowerPoint. E. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Jawabannya adalah C. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Selanjutnya, Pak Adit seorang guru SMP 9 ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang, kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang seorang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai guru dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat. B. Status sosial. C. Etnik. D. Motivasi. E. Kultural. Jawabannya adalah B. Status sosial. Selanjutnya, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial. B. Minat. C. Moral. D. Motivasi. Dan E. Etnik. Jawabannya adalah E. Etnik. Berikut, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi, musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Etnik. B. Status sosial. C. Kultural. D. Minat. Jawabannya adalah kultural. Selanjutnya,
Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Sosial, B. Motivasi, C. Etnik, D. Status sosial, dan E. Kultural. Jawabannya adalah B. Motivasi. Nomor selanjutnya, pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronce membuat kalung, B. Menendang bola, C. Menjiplak huruf, D. Mewarnai pola, dan E. Memasang puzzle. Jawabannya adalah B. Menendang bola. Berikut indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan di sekitar, B. Mengklarifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, C. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa lingkungan sekitar, D. Menganalisis hubungan gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Dan jawabannya adalah D. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Berikut, manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar? Menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. A. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. B. Mengklarifikasi peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. C. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. Dan D. Merasionalkan peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Jawabannya adalah A. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Selanjutnya, salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah A. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. B. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Dan D. Memecah materi di dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antara bagian. Jawabannya adalah D. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk mendapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Creative thinking, B. Problem solving, C. Critical thinking, D. Transfer knowledge, dan jawabannya adalah B. Problem solving. Selanjutnya, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, B. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa, C. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan,
D. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Jawabannya adalah A. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dengan sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. B. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. C. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan jaring-jaring makanan. B. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. C. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. D. Menyebutkan pengertian ekosistem. Jawabannya adalah D. Menyebutkan pengertian ekosistem. Selanjutnya, manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS untuk stimulus berikut? A. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? B. Hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? C. Sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? D. Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Jawabannya adalah D. Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Selanjutnya, salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan syntax discovery learning yang A. Pembuktian atau verification. B. Pengolahan data atau data processing. C. Pernyataan identifikasi masalah atau problem statement. D. Pengumpulan data atau data collection. Jawabannya adalah A. Pembuktian atau verification. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan A. Konseptual, B. Prosedural, C. Faktual, dan D. Metakognitif. Jawabannya adalah C. Faktual. Selanjutnya, salah satu syntax perkumpulan basic learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Siswa melakukan penyelidikan atau mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan D. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Jawabannya adalah C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nomor selanjutnya yaitu
Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? A. Apa yang dilakukan para relawan? B. Mengapa siswa di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah? C. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? D. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? Jawabannya adalah C. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Selanjutnya, manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? A. Disajikan diagram data penjualan beras. Siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. D. Disajikan diagram data penjualan beras. Siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. C. Disajikan diagram data penjualan beras. Siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Kamis. D. Disajikan diagram penjualan sembako. Siswa dapat menentukan banyaknya sembako yang terjual selama 5 hari. Berikut jawabannya adalah A. Disajikan diagram data penjualan beras. Siswa dapat menentukan berasnya yang terjual pada hari Rabu. Selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran pada model Project Basic Learning pada Saintex mendesain perencanaan produk adalah A. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. B. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. C. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. D. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Jawabannya adalah B. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Ibu Ramdoro, like, comment, and share.